Halo, selamat malam semua. Ya, selamat malam. Kiranya teman-teman hari ini sehat semua dan kita semangat untuk PA online kembali. Iya, kali ini kita akan membahas 7 perkataan salib yang Empat. Iya. Teman-teman, saya berharap selama beberapa minggu ini ketika kita membahas tentang 7 perkataan salib, teman-teman mendapat banyak berkat ya. Ya. Nah, hari ini saya ingin juga mengucapkan selamat malam kepada teman-teman yang mungkin baru pertama kali ini ikut bergabung dengan Alkitab. Iya, perkenalkan kita dulu ya. Saya Roma. Saya Yulia. Ya, dan kita yang akan jadi host dalam acara PA online bareng malam hari ini. Dan tentunya nanti kita nggak berdua saja ya. Kita akan ditemenin oleh 2 guest spesial kita malam hari ini. Dan ntar lagi kita akan undang teman-teman yang akan jadi guest. Tapi sebelumnya selamat datang kembali di dalam acara PA online seri Alkitab, di mana kita membahas pasal-pasal yang terkenal. Dan pada malam hari ini seperti Ibu Yulia bilang tadi bahwa 1 bulan ini kita membahas tentang 7 perkataan yang Tuhan Yesus ucapkan di kayu salib. Dan ini kita akan masuk ke perkataan yang keempat. Perkataan apa itu? Silakan teman-teman mulai buka Alkitabnya di kitab Markus. Nanti kita akan lihat. Ya, kebetulan di Matius juga ada sih. Jadi ada perikop paralel dari ayat ini. Silakan boleh yang sudah membaca Markus boleh juga membaca Matius pasal 27 ayat 45 sampai ayat yang ke-56. Ya. Oke, kalau di Markus bisa lihat di Markus 15 ayat 33 nanti sampai ayat 41. Ya, tapi khusus hari ini kita akan membahas dari yang Markus. Iya, ya. Oke. Mungkin sedikit kita akan kasih waktu untuk membandingkan itu dengan Matius karena itu perikop paralel yang sangat istimewa karena di Injil-Injil yang lain tidak ada. Dan kita akan mengundang malam hari ini kedua guest kita yaitu Eli dan juga Kak Tidi. Oke, kita akan undang untuk Kak Rizky, Tedi dan juga Kak Eli. Oke, sembari menunggu, menginfokan ke teman-teman yang lain bahwa dalam acara PA online bareng ini, silakan nanti teman-teman juga bisa mengundang, masih ada kesempatan dengan cara kirim tautannya atau link ini ke DM ke teman-teman yang lain supaya langsung bisa ikut live bareng kita. Masih ada waktu nih, kita mungkin beberapa menit akan mulai, tapi silakan undang teman-teman yang lain. Halo Tidi, halo Eli. Halo, Shalom. Selamat malam. Shalom, apa kabar? Ceria banget malam ini. Puji Tuhan. Iya. Oke, nah sebelum kita akan masuk di dalam doa, alangkah baiknya teman-teman bisa perkenalan singkat dulu ya, supaya teman-teman yang lain juga bisa kenal nih siapa guest kita malam hari ini. Mungkin dari Kak Tidi dulu, silakan. Oke, selamat malam sahabat Sabda. Perkenalkan saya Tidi dari Kediri, umur 27 tahun dan sekarang melayani di Gereja Baptis Indonesia Maranatha Ngadului. Salam kenal, Shalom. Iya. Oke. Shalom. Silakan Eli, bisa perkenalan. Halo, Shalom semuanya. Nama saya Elizabeth Tias. Puji Tuhan saya masih muda, umurnya 22 tahun. Saya asalnya dari Solo, Mojosongo. Sebelumnya saya sudah pernah ikut guest di sini. Puji Tuhan bisa bergabung kembali lagi dan diberikan kesempatan sekali lagi. Iya, terima kasih untuk Tidi dan Eli. Semoga teman-teman yang lain sekarang menjadi kenal ya dengan mereka. Ya. Oke, terima kasih. Kita akan segera mulai acara PA kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, kami sungguh bersyukur kepada Engkau karena Engkau luar biasa memelihara kehidupan kami. Terbukti saat ini juga kami masih ada semua karena kemurahan Tuhan. Bapak yang baik, sebentar kami akan mulai untuk PA online bareng dari Alkitab dan hari ini kami akan membahas tentang perkataan yang Tuhan Yesus ucapkan di kayu salib yang keempat. Tuhan berkati Kak Tidi, Kak Eli, bahkan seluruh sahabat Sabda dan kami juga yang akan belajar bersama-sama. Kiranya kami dapat mengerti untuk setiap kebenaran firman-Mu yang akan kami gali dan kami boleh menghayati momen jelang Paskah pada tahun ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji termulialah nama-Mu. Kami mulai PA online ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke teman-teman, sebelum kita ngobrol lebih jauh dengan Kak Tidi dan juga Kak Eli untuk melihat ayat yang akan kita gali dan perkataan yang akan kita gali malam hari ini,
Sebelumnya kita review sedikit bahwa 3 minggu belakangan ini kita sudah menggali 3 perkataan salib yang utama ya. Yaitu yang pertama itu, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu adalah perkataan yang Tuhan Yesus ucapkan. Terus yang kedua, Yesus bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau juga bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus ucapkan, ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya ke muridnya, inilah ibumu. Dan malam hari ini kita akan belajar tentang Eloi, Eloi, lama sabachthani. Namun sebelumnya kita mau ngobrol dulu nih Bu, dari overview Markus. Mungkin Ibu Yulia bisa melihat nih perbedaan dari Injil Markus dengan Injil-Injil lainnya ya. Selain Injil Markus adalah Injil kedua, mungkin menemukan perbedaan lain di Injil Markus dengan Injil yang lainnya. Iya. Injil Markus ini Injil yang paling pendek di antara semua Injil-Injil yang lain. Jadi Matius, kemudian Lukas, dan Yohanes itu jauh lebih panjang daripada Markus. Itu salah satu ciri yang paling jelas. Dan kemungkinan dari para ahli mengatakan mungkin Markus lah yang pertama kali menuliskan Injilnya sebelum Injil-Injil yang lain. Tapi masih dalam perdebatan ya. Tapi mungkin ada betulnya juga. Nanti ketika kita membandingkan perikop ini dengan perikop yang ada di Matius, mungkin kita akan melihat lebih jelas ya. Perbedaan yang lain kamu tahu nggak? Iya, kalau perbedaan yang lain selain ini Injil yang cukup pendek dibandingkan Lukas yang sangat panjang, Injil Markus ini juga selalu menekankan tentang kehambaan atau Yesus sebagai hamba yang sangat menderita gitu. Jadi di sini banyak ditulis tentang bagaimana kehidupan Yesus sebagai manusia yang diutus Allah ke dunia untuk melayani dan menyerahkan nyawanya. Makanya itu sering diulang-ulang di beberapa perikop di Markus ya. Jadi untuk melayani dan juga harus mengalami penderitaan. Dan di sini sangat jelas sekali Markus menuliskan tentang pribadi Yesus sebagai manusia. Sedangkan Injil lain juga fokusnya kepada juru selamat, kepada kealahan Yesus ataupun kepada Mesias gitu. Ya, ada lagi juga ciri dari Markus itu ada 2 ciri yang aku sangat ingat sekali. Yang pertama, Markus tuh sering banget memakai kata segera. Iya, di banyak sekali perikop selalu ada kata segera, segera, segera gitu ya. Kayak dia tuh benar-benar lagi in rush gitu, lagi dalam keadaan yang mendesak dan harus cepat-cepat ini disampaikan kepada semua orang. Itu salah satu ciri Markus ya. Ciri yang lain, ada satu kata juga yang sering sekali disebut oleh Markus, yaitu kata takjub. Kata takjub banyak banget itu muncul di Injil Markus ya. Walaupun Markus itu bukan murid Tuhan Yesus, tetapi dia mendengar seluruh cerita-cerita tentang cerita-cerita tentang Tuhan Yesus dari para murid yang lain. Mungkin bisa di-mute kalau ada suara-suara yang lain di sekitarnya. Oke, ya, supaya tidak mengganggu. Oke, itu ciri-ciri Markus yang sedikit yang bisa kita bagikan, tapi teman-teman silakan membaca dari Alkitab. Dari Alkipedia. Iya, untuk tahu lebih banyak tentang ciri-ciri dari setiap buku, setiap kitab, dan setiap Injil. Ya. Oh iya, saya baru ingat Ibu Yulia sedang PA juga ya dari Markus. Makanya banyak sekali penggalian yang kita lihat dari Mazmur ya. Markus ini tadi ya, bagaimana ciri-ciri yang diulang-ulang, bahkan di Markus juga sangat banyak sekali, termasuk Injil yang paling banyak menjelaskan tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus dibandingkan Injil yang lainnya. Oke, jadi itu beberapa dari ciri khas dan juga perbedaan Injil Markus dengan ketiga Injil yang lainnya ya, Yohanes, Matius, dan juga Lukas. Nah, sekarang kita akan lihat nih Bu, perbedaan dari Markus. Kalau kita lihat kan di Markus 15 ayat 33 sampai 41 ini, itu punya perikop yang paralel dengan Injil Matius di pasal 27 ayat 45 sampai 56. Mungkin teman-teman juga bisa buka Alkitabnya ya. Kita akan lihat sedikit perikop dari perbedaan kedua perikop ini. Nah, kalau di Injil Markus dan juga Matius ini mungkin Ibu Yulia sempat melihat dan juga mencari apa yang berbeda di sini. Ya, yang jelas Markus jauh lebih efisien ketika dia menuliskan ya. Dia hampir di semua, bahkan di semua perikopnya dia. Jarang Markus itu menceritakan sesuatu dengan bertele-tele. Selalu to the point. Juga di perikop ini dia banyak to the point. Tapi Matius punya beberapa tambahan, paling tidak ada mungkin 2 ayat. Ada 2 ayat yang tambahan yang tidak ada di Markus. Ini kelihatan sekali kemungkinan besar Matius
kemungkinan besar Matius mengambil informasi ini dari tulisan Markus yang sudah beredar sebelum Matius menuliskan Injilnya. Jadi kemungkinan dia membaca lebih dahulu Markus, baru kemudian dia menuliskan Injilnya. Dan ini salah satu yang mungkin Matius tidak punya referensi yang kuat, lalu dia mengambil itu dari Markus, ya. Tapi dia ada tambahan sedikit mungkin dari karena Matius itu juga murid Tuhan Yesus, maka dia menambahkan yang dia tahu selain dari apa yang sudah ditulis oleh Markus. Iya, jadi pada intinya sebenarnya untuk tulisan di dua perikop ini hampir sama, karena nanti silakan teman-teman bandingkan, hampir sama, hanya 2 ayat tadi seperti yang Ibu Yulia bilang. Kalau di Matius itu ayat 52 sampai 53 itu tidak dituliskan di Injil lain, hanya di Injil Matius saja. Hanya Matius yang fokus melihat tentang, menekankan tentang ya setelah Yesus mati nanti akan ada kebangkitannya dan orang-orang yang mati juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Nah, itu dilaporkan oleh Matius. Kedua tambahan ayat ini agak seperti kelihatan sekali kalau itu tuh diselipkan gitu. Iya. Kayak nggak nyambung dengan yang lain, tapi kayak sengaja diselipkan di situ. Mungkin juga teman-teman bertanya-tanya mau studi pribadi, silakan nanti dilihat di Matius pasal 27 ayat 52 sampai 53. Nah, selain yang kita sudah lihat ya, ada beberapa perbedaan di sini, tapi pada intinya yang ditekankan itu sama. Maka saya sendiri gitu ya melihat Injil Markus ayat 16 ini dari ayat 33 sampai ayat 41 punya kesan yang cukup ini ya, cukup unik di sini. Kalau menurut saya kesan yang saya dapatkan di sini, iya, dari Injil Markus ini saya melihat bahwa Yesus kan di sini kita lihat ya dari proses dia pengadilan sampai akhirnya dia akan mati, dan di sini itu menit-menit ya sebelum dia akan mati dan dia sudah mengalami penderitaan yang hebat sekali apa ya, luar biasa sekali gitu. Dan saat-saat di mana dia akan mati, dia masih menyampaikan beberapa poin kata-kata lain. Bahkan di sini saya lihat Yesus juga berbicara, kemarin sudah berbicara kepada ibunya dan juga nanti menekankan tentang beberapa hal juga dengan perkataannya juga membuat orang-orang lain juga melihat siapa dia gitu. Nah, nanti kita akan gali juga di perikop ini. Jadi saat sedang hampir menit-menit terakhir dia mati, Yesus mengungkapkan bagaimana pribadinya. Ya, pesan paling utama ketika kita membahas Markus 15 itu adalah padat gitu ya. Markus mencoba memberikan seluruh informasi dalam tulisan yang sangat pendek, tetapi juga sangat padat, hanya dirangkumkan dalam satu pasal saja. Itu sejak Tuhan Yesus diserahkan kepada Pilatus sampai akhirnya Tuhan Yesus dikuburkan. Ya, jadi itu seluruh cerita dari pengadilan sampai dikuburkan itu hanya dituliskan oleh Markus dalam satu pasal. Itu kelihatan sekali bahwa Markus benar-benar tidak ingin membuang banyak kesempatan, tapi cepat-cepat ingin menuliskan supaya apa yang dia tulis segera disebarkan kepada semua orang sehingga mereka boleh mengenal Kristus. Oke. Iya, kelihatan dari ayatnya. Oke, saya juga baru sadar nih, ayatnya hanya 47 ya, sedangkan di Injil itu sampai 50-an. Oke, sekarang kita akan melihat perikop dari Markus pasal 15 ayat 33 sampai 41 ini bersama dengan Kak Tidi dan juga Eli yang sudah tadi kenalan nih ke kita sama-sama. Nah, sekarang teman-teman juga saya ajak ya buka Alkitabnya di Markus pasal 15 ayat 33 sampai 41. Kita akan menggali dari perikop Yesus mati ini bersama Kak Eli dan Kak Tidi. Nah, saya akan bertanya ke Eli dulu yang sudah sangat siap di sana. Oke, kalau kita lihat ya di perikop Yesus mati ayat 33 ini, berapa lama kegelapan meliputi seluruh daerah di mana Yesus sedang disalibkan? Berapa lama ya? Itu dari jam 12. Di situ kan tertulis di ayat 33, pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Berarti dari jam 12 sampai dengan jam 3 sudah melikupi kegelapan. Nah, di situ juga ada fenomena, juga ada kegelapan. Jadi langsung ketika langsung ada kegelapan. Gitu. Jadi jam 12 sampai ada terjadi kegelapan ya? Iya. Ya. Ya, Markus mencatatkan itu 3 jam kegelapan terjadi sebelum Tuhan Yesus akhirnya
uh, menyerahkan nyawanya ya. Itu bukan waktu yang singkat, itu cukup lama ya, 3 jam, dan itu meliputi semua daerah saat itu ya, bukan hanya di Golgota saja, tetapi di daerah itu. Nah, Tuhan Yesus ada di kayu salib, sejak dipakukan sampai Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, kira-kira 6 jam. Iya, saya nggak kebayang ya, selama 6 jam Tuhan Yesus harus menderita sedemikian. Mungkin 5 menit saja, mungkin aku udah nggak tahan gitu ya. Tapi Tuhan Yesus tahan sampai 6 jam. 6 jam itu hanya di atas kayu salib, padahal prosesnya dari Getsemani ke pengadilan itu juga sudah nggak tidur, bermalam-malaman, disiksa dan lain sebagainya. Wow, proses yang sangat hebat sekali. Nah, tadi sempat Eli katakan ya, ada kegelapan terjadi saat itu. Menurut Kak Tidi, mengapa terjadi kegelapan dan apakah ini hanya fenomena alam saja? Ya, menurut saya, yang saya baca juga bahwa itu bukan hanya sebagai satu simbol. Jadi memang kegelapan memang terjadi, jadi benar-benar terjadi. Nah, itu merujuk kepada Amos pasal yang ke-8 ayat yang ke-9, di mana saat itu Tuhan berfirman akan ada penghakiman dan akan terjadi di mana kegelapan akan hadir di siang hari. Jadi kegelapan ada itu untuk menyatakan bahwa nubuatan di dalam Amos akan terjadi, bahwa akan ada penghakiman dari Allah pada umatnya. Seperti itu. Oke, jadi menurut Kak Tidi, ini fenomena alam saja atau ya selain itu tadi nubuatan ya? Apa maksud dari fenomena alam ini? Kalau secara makna fenomena adalah suatu keajaiban atau satu yang luar biasa, itu betul. Jadi memang ini seperti yang tidak normal yang terjadi di alam. Tetapi pasti Allah punya maksud ya, di mana kegelapan itu hadir ketika Yesus sedang akan menuju kematian. Jadi mungkin menunjukkan bahwa akan ada kegelapan ketika manusia tanpa kehadiran Allah, seperti itu. Dan juga bagaimana tadi kita bisa merujuk kepada Amos, bagaimana itu ada satu penghakiman di pasal tersebut. Gitu, Kak. Ya, itu bukan hal yang biasa ya. Gelap pada jam 12 hari sampai jam 3, itu kan pas sebenarnya pas matahari pakai terik-teriknya gitu ya. Tapi terjadi kegelapan. Seakan-akan alam pun protes ya, bahwa Yesus itu tidak seharusnya dihakimi. Yesus orang yang benar, yang tidak ada dosa, tetapi harus menanggung murka Allah. Bahkan alam pun ikut ikut menolak, ikut merasakan kegelapan yang sangat tidak wajar ya, sangat tidak wajar. Iya, ya itu tanda ya berarti ya. Jadi di sini bukan fenomena yang biasa atau normal-normal saja, tapi ini tanda di mana alam sendiri juga tidak menerima ya betapa tidak berkemanusiaannya apa yang sudah dilakukan manusia kepada Yesus yang saat itu di atas kayu salib. Nah, dan ketika kita lihat ke ayat-ayat berikutnya, ini saya bertanya ke Eli, Yesus berseru, Eloi, Eloi lama sabachthani. Respon orang-orang yang mendengarnya. Ya, kalau ditelusuri lagi di ayat 35, orang ketika mereka melihat seperti itu, dia malah diolok-olok, dia memanggil Elia. Nah, seperti itu. Beberapa orang di situ berkata kalau Tuhan itu memanggil Elia. Seperti itu kalau di ayat 35. Oke. Ya, jadi ada banyak ejekan ya yang diterima Yesus ketika dia memanggil Eli, Eli. Padahal Eli, Eli nanti kita akan bahas lebih dalam ya. Itu perkataan yang Yesus ucapkan kan kepada manusia. Ya, jadi di sini seakan-akan mereka merasa bahwa dia sedang manggil Eli nih, dia sedang manggil Elia, mungkin nabi yang mungkin mereka tahu juga ya di Perjanjian Lama, padahal itu maksudnya bukan Elia, tapi Eloi. Nanti kita akan lihat. Nah, masih di ayat selanjutnya, mengapa orang memberi anggur asam kepada orang yang sedang disalib, yaitu Yesus saat itu? Nah, respon pertama tadi mereka tadi memberikan mengejek ya dengan kata dia memanggil Elia. Sekarang respon kedua dia memberi anggur asam. Kenapa nih? Iya, silakan Kak Fidi. Oh, iya.
Oke, yang saya tahu ini sebuah bentuk tindakan penghinaan ya. Jadi yang diberikan adalah suatu eh, minuman yang murahan yang biasa diberikan kepada orang-orang miskin ataupun yang dikonsumsi oleh para tentara. Jadi satu bentuk penghinaan dan Yesus menolak karena itu juga memabukkan. Jadi Tuhan ingin sadar dalam keadaan sadar untuk menderita. Jadi Tuhan tidak ingin mabuk di dalam penderitaannya. Tuhan ingin sadar di dalam penderitaannya. Gitu, Kak. Yang saya pahami Ya. seperti itu. Ya, anggur asam itu juga digunakan untuk menahan sakit ya, karena itu memang memabukkan sehingga rasa sakitnya bisa berkurang gitu ya. Dan itu biasa diberikan kepada mereka yang ada di atas salib gitu supaya matinya tambah lama gitu ya, untuk orang itu bisa bertahan. Tapi Yesus tidak. Kalau kita bandingkan dengan Injil yang lain, dikatakan Yesus menolak, tidak meminumnya. Karena itu tadi yang Titi bilang ya, Tuhan tidak mau mengurangi rasa sakitnya demi untuk diri sendiri, ya, untuk menyenangkan diri sendiri atau untuk mengamankan diri sendiri. Tuhan ingin semua penderitaan yang harus dia terima untuk menanggung dosa manusia dilakukan secara penuh, tidak dikurangi, tidak dikorting, tidak didiskon dengan rasa yang tidak sakit gitu ya, tetapi Tuhan ingin seluruhnya dia terima dengan kerelaan. Iya, benar sekali ya. Jadi Yesus yang kita kenal bukan Yesus yang langsung mengambil jalan pintas ketika diberi anggur langsung diminum, tidak ya. Tetapi dia memang secara final ingin menyelesaikan semua penderitaan yang dialami itu sempurna total. Jadi tanpa ada cari jalan pintas atau memakai anggur asam untuk akan sakitnya kayak gitu. Tapi Yesus benar-benar sempurna dalam penderitaannya pun untuk menebus kita. Nah, dan di ayat selanjutnya, teman-teman juga nanti pertanyaan-pertanyaan ini bisa teman-teman jawab ya di kolom komentar. Silakan bagikan juga pendapat teman-teman terkait pertanyaan-pertanyaan yang sedang kita gali dari perikop ini. Oke, saya kembali ke Eli nih. Di situ setelah Yesus dari anggur asam itu, setelah Yesus menyerahkan nyawanya, apa yang terjadi di bait Allah? Kalau kita lihat di ayat 37 sampai 38. Kalau di ayat 37 sampai dengan 38, kita pasti sudah tahu yaitu ada bait Allah terbelah menjadi dua dan terjadi hal-hal yang aneh, yaitu ada gempa bumi, ada bukit-bukit, batu terbelah, lalu kuburan-kuburan terbuka, banyak orang-orang yang kudus dan meninggal itu bangkit. Jadi bukan hanya fenomena-fenomena alam yang tadi kegelapan, tapi ternyata adalah itu bait Allah terbelah menjadi dua, seperti itu. Oke. Ada juga bukan bait Allah yang terbelah jadi dua ya, tirai yang sangat panjang sekali yang dipasang di dalam bait Allah itu terbelah menjadi dua, bukan bait Allahnya yang menjadi dua. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga apa maksud dari tabir atau tirai yang terbelah jadi dua itu? Jadi maksud dari tabir bait Allah itu ketika kemenangan terjadi. Jadi sebelumnya kan hubungan komunikasi manusia dengan Tuhan itu terputus. Tapi karena ada penyalipan Tuhan Yesus ini, tabir bait Allah ini menjadi suatu simbol bahwa ada kemenangan, yaitu kita sudah dibebaskan lewat dari penyalipan Tuhan Yesus. Mungkin dibebaskan, tetapi di dalam hubungan kita dengan Allah. Kalau dulu orang Israel ketika ingin berbicara kepada Allah harus melewati imam, harus melewati upacara-upacara, korban dan lain-lain gitu ya, lewat orang lain gitu ya. Tetapi ketika tabir itu terbelah, sekarang tidak ada lagi hambatan untuk kita bisa berbicara langsung kepada Allah gitu ya. Sehingga tabir itu sudah tidak ada lagi dan kita bisa langsung berbicara kepada Allah, tidak harus lewat imam, tidak harus lewat upacara-upacara korban. Ya. Oke, jadi kita sudah terbuka untuk datang kepada Tuhan ya. Jadi tidak dibatasi oleh perantara lain, karena Yesus Kristus sendirilah sebagai perantara utama kita untuk bisa kembali berkomunikasi yang sudah dirusak oleh dosa. Nah, setelah itu ada respon lagi nih ke Kak Tidi ya, saya tanya, apa respon kepala pasukan saat melihat Yesus menyerahkan nyawanya? Ya, yang saya lihat respon dari kepala pasukan, dia menyatakan satu yang luar biasa ya. Sungguh orang ini adalah anak Allah.
dari seorang kepala pasukan yang mungkin dia melihat Yesus sebagai orang yang hina, tapi pada akhirnya dia mengatakan bahwa ini adalah anak Allah. Itu sungguh hal yang menakjubkan ya, mengherankan. Seorang yang pada akhirnya diubahkan ketika dia melihat banyak hal yang terjadi di dalam hari itu. Jadi bagi saya suatu hal yang menakjubkan, sekaligus mungkin menakutkan juga, bagaimana melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan ketika kita memposisikan pas di jam itu, hari itu mungkin suatu hal yang menakutkan ya, tetapi itu menakutkan yang mengubahkan seseorang. Itu yang saya pahami. Iya, kalau lihat dari perikop yang lain ya, banyak para prajurit itu juga mengolok-olok, mengejek Tuhan Yesus. Ini kepala pasukan, akhirnya mereka tahu bahwa apa yang mereka lihat di depan mereka itu benar-benar bukan penjahat gitu ya, bukan orang yang patut diolok-olok dan dihina, tapi dia sungguh mati dengan cara yang sangat luar biasa, yang sangat menakjubkan. Ya. Berarti di sini yang ngomong adalah kepala pasukan ya. Iya. Kepalanya sendiri yang sudah menyaksikan bagaimana serangkaian proses yang Yesus alami sampai ketika disalib dia tidak memberikan respon, akan dia memberikan melalui perkataannya keluar pengampunan dan lain sebagainya. Dia melihat bagaimana sikap Yesus yang saat itu benar-benar tidak bersalah. Fenomena alam yang dilihat juga menandakan memang secara alam saja tidak menerima apa yang terjadi kepada Yesus sampai dia melihat bukti Yesus adalah anak Allah. Wow, seorang kepala pasukan akhirnya mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Saya tidak tahu apakah dia bertobat akhirnya. Ya, tapi yang jelas betul tadi dibilang itu mengubah ya. Kata-kata ejekan itu berubah menjadi satu kata pujian. Jadi kalau ngelihat dari awal Tuhan Yesus ditangkap, dihakimi, sampai akhirnya di atas kayu salib, itu begitu banyak orang yang sudah diubahkan oleh Kristus. Bahkan ketika yang dalam keadaan penderitaan, bahkan kata-kata yang keluar ketika ada di salib pun sedikit gitu ya, 7 perkataan saja yang keluar selama 6 jam itu 7 perkataan saja. Itu pun membuat orang bertobat, membuat orang berubah. Karena itu firman kebenaran yang diucapkan oleh Kristus sehingga hati orang-orang yang mendengar itu boleh diubahkan ya. Iya. Luar biasa. Nah, saya tanya lagi ke Kak Tidi, tapi ke Eli dulu nih. Apa kesan Eli dari mengikuti, ya kita sudah mulai perikopnya, mengikuti peristiwa yang terjadi dalam perikop ini? Lebih ke tidak perlu berputus asa atas pertobatan orang-orang yang mungkin menghina kita, melawan kekristenan, apalagi yang saat ini marak-marak sekali ya menghina kekristenan ini. Kita percaya dan kita tidak perlu khawatir karena kuasa Tuhan itu mampu mematahkan kehendak mungkin yang keras seperti tadi pasukan yang mungkin keras bagi kita, tapi ada suatu pertobatan ya dari kalau Tuhan menghampiri, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mengizinkan sebagai alat, itu akan menjadi suatu kesaksian bagi kita semuanya lewat dari yang bagian pertama yang kita baca hari ini. Ya. Oke, dari Kak Tidi? Oke, ini ketika kita belajar satu perikop ini menjadi satu puncak dari penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib ya. Ketika Yesus berseru dengan suara yang nyaring atau suara yang lantang bahwa mengapa Allah meninggalkan. Ya. Jadi kita bisa melihat penderitaan Tuhan di kayu salib dan bagaimana yang terjadi dalam peristiwa itu sungguh menakjubkan dan mengherankan. Dan tadi saya bilang bahwa ketakutan ternyata mengubah banyak orang, mengubah orang-orang yang dulu mengolok-olok, dulu yang keras, pada akhirnya berubah menjadi orang-orang yang memuliakan nama Tuhan. Gitu. Dan itu tidak menggugurkan sifat keilahian Yesus ya. Ketika banyak orang berkata kok Allah bertanya kepada Allah gitu ya. Tapi di sini kita bisa semakin dikuatkan bahwa Yesus adalah Allah yang sejati. Gitu. Jadi di atas kayu salib pun Tuhan Yesus KKR ya. Karena membuat orang bertobat. Ya. Iya, selain kepada satu penjahat yang akhirnya bertobat, di bawah juga ya, di sebelah kiri atau kanannya juga salah satunya di bawah juga ada yang melihat bagaimana Yesus berkarya dan akhirnya dia sendiri mengalami perubahan dari responnya ketika mengatakan dia adalah anak Allah. Nah, apakah dari teman-teman yang hadir pada malam hari ini juga sudah mendapatkan satu perikop yang sempurna dan lengkap yang sudah dipelajari? Kita mau lihat nih respon dari teman-teman yang ikut malam hari ini. Oke, ada satu pertanyaan nih Bu.
Kenapa gelapnya? Nah, mungkin juga nanti Kak Tidi atau Eli bisa menjawab ya. Kenapa gelapnya harus 3 jam? Kenapa nggak kurang atau lebih dari itu? Ini ada pertanyaan dari Ray. Silakan. Mau coba jawab? Boleh, saya ya. Boleh. Mungkin lebih ke rencana Tuhan ya. Contoh kalau ketika namanya Elizabeth Tias. Kenapa kok namanya Elizabeth Tias? Ya itu karena semuanya udah diatur sama Tuhan. Ketika kita sudah dilahirkan sama ibu, apakah kita juga akan kembali lagi gitu? Semuanya itu sudah diatur dan rencana Tuhan seperti itu. Apalagi sudah tertulis di Alkitab. Lebih ke perencanaan Tuhan. Gitu. Ya. Oh, ya. Tapi tadi mungkin yang ditanyakan tuh ada artinya nggak 3 jam ini? Kenapa nggak 4 jam? Kenapa nggak 6 jam sekalian? Jadi mungkin ada jawaban secara nomor gitu ya, 3. Kalau menjawab ini ya mungkin apa ya, mungkin 3 itu satu nomor yang atau angka yang mungkin ya banyak sekali dipakai ya gitu. Kalau 3 hari juga saya rasa mungkin juga mengacu pada situ. Dan ataupun alasan yang lain ya mungkin saya belum bisa menjawab karena belum tahu. Ya, betul. Kalau nggak tahu, kita tidak harus mencoba untuk mencari tahu ya. Saya juga tidak tahu secara persis sih kenapa kok 3 gitu ya. Tapi betul, Pipi bilang ada banyak sekali kata 3 yang muncul di dalam Alkitab yang cukup istimewa gitu ya. Yang mungkin ada artinya. Saya sih jarang ya mencari-cari tahu arti-arti angka-angka kecuali itu sudah obvious, maksudnya sudah benar-benar jelas kayak angka 7 itu untuk orang Ibrani itu angka sempurna gitu ya. Cuman ya saya tidak tahu juga. Oke, nanti kita bisa gali sama-sama lagi ya, Rea. Mengapa 3 jam? Nah, ini sekaligus mungkin juga tadi menjawab pertanyaan Bu Yuli nih. Shalom, tadi saya sempat bingung dengan pernyataan yang paling pertama tentang berapa jam terjadinya kegelapan. Apakah selama 3 jam atau 6 jam? Soalnya tadi saya mendengar Kak Roma sempat bilang 6 jam. 6 jam itu di kayu salib itu, tapi gelapnya 3 jam. Itu menurut kesaksian Matius dan Markus ya. Oke, jadi 3 jam ya Bu Yulia. Ada pertanyaan dari Nikos, apakah perkataan kepala pasukan di ayat 39 ini adalah bentuk pertobatannya? Ya, sebenarnya tadi sudah dijawab, tapi apakah ingin mengulang kembali Kak Tidi atau Kak Eli? Ya. Apakah mungkin ya satu bentuk pertobatan? Ya, karena tadi sudah di terakhir sudah dibilang kalau sebelumnya dia mengejek Tuhan, tapi karena dia langsung melihat kemuliaan Tuhan, dia bertobat secara pribadi dengan Tuhan. Ya, yang jelas perubahan dari pikiran dan mulut ya yang keluar. Sebelumnya dia berpikir negatif dan mengejek dan menghina Kristus. Tapi sekarang keluar pujian kepada Kristus itu berupa perubahan yang luar biasa gitu ya. Ya. Oke, nah ini juga ada satu pertanyaan dari Kak Ferry. Mungkin setelah ini akan kita gali ya Kak Ferry ya. Tadi teks Eli selama sahabat tani sudah dibahas belum ya? Setelah ini kita akan lihat ada ayat dari teks ini ya. Tanggapan Pak Manurung ini mungkin menjawab pertanyaan dari Ray. Kegelapan terjadi selama 3 jam artinya bahwa dosa manusia telah ditanggungkan ke atas pundaknya. Ya, itu masa yang gelapnya sih kita tahu ya, karena itu merupakan satu 3 jam waktu yang sangat sangat tragis dan sangat ngeri gitu kan, karena Kristus yang tidak berdosa harus menanggung dosa manusia. Ya, terima kasih Pak. Oke, ya teman-teman yang lain juga silakan bisa memberikan tanggapan atau responnya. Tapi sementara ini kita akan ada satu lagi dari ada satu lagi nih Bu. Shalom, saya ingin bertanya mengapa Tuhan Yesus dalam natur manusianya merasa ditinggalkan? Belum dibahas ini ya. Setelah ini ya, jadi ini juga menjawab pertanyaan Yosua dan Ferry ya. Setelah ini kita akan gali bersama-sama. Oke, kita lihat di Markus 15 ayat 34. Nah, saya akan bacakan ya sebelum kita menggali bersama-sama. Silakan teman-teman bisa buka Alkitabnya di Markus 15 ayat 34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti,
Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mari kita merenungkan kata Eloi, Eloi lama sabachthani ini. Nah, sekarang saya akan tanya ke Kak Tidi dulu. Dalam bahasa apakah kata-kata ini disuruhkan oleh Yesus? Ya, ini disampaikan dalam bahasa Aram, bahasa yang digunakan oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan memakai bahasa Aram. Ya. Iya, jadi ini bukan bahasa Ibrani atau bahasa Yunani ya, tapi ini bahasa sehari-hari memang yang dipakai oleh Yesus saat itu. Nah, jadi ini kata ini adalah bahasa Aram dan di sini Yesus berseru ya. Seruan Yesus ini kita ketahui adalah kutipan dari Mazmur 22 ayat 1. Silakan teman-teman bisa buka Alkitabnya di Mazmur 22 ayat 1. Menurut Kak Tidi, mengapa Yesus menyerukan kutipan ini? Jika merujuk kepada Mazmur 22, maka setidaknya ada dua hal yang bisa saya sampaikan, yaitu bahwa ini adalah satu Mazmur di mana orang yang benar menderita. Jadi orang yang tidak salah itu akhirnya menjadi menderita, tapi pada akhirnya itu menjadi suatu pengharapan yang akhirnya dia bertobat dan memuliakan nama Tuhan. Lalu ketika kita melihat mungkin satu pasal yang utuh dari Mazmur 22 ini, maka kita akan banyak melihat ternyata ada beberapa hal yang digenapi di dalam peristiwa penyaliban. Jadi ada ayat-ayat di mana di situ dikatakan bahwa dia dihina, terus diolok-olok, lalu pakaiannya dibagi-bagikan, dan banyaknya lagi yang lainnya. Itu. Ya, jadi itu Mazmur 22 adalah Mazmur nubuatan ya. Nubuatan tentang kematian Kristus atau kematian Mesias ya. Ya. Jadi sebenarnya apa namanya? Ketika Daud menuliskan Mazmur ini, apakah dia sudah melihat kejadian yang akan terjadi ini, Didi? Ini saya rasa memang menjadi satu hal yang dia rasakan ya. Jadi dia merasakan itu sebagai seorang yang dipandang sebagai seorang yang menjadi pemimpin, lalu dia menjadi orang yang akhirnya dihina, diolok-olok. Ya, ini saya rasa adalah suatu hal yang dia rasakan sendiri. Tapi mungkin Yesus melihat itu sebagai suatu hal yang bisa yang terjadi di dalam hidupnya sama dengan yang dirasakan. Ya, mungkin itu yang saya jawab seperti itu. Ya, sebenarnya bukan Yesus yang mengutip, kemungkinan besar Daud yang mengutip Yesus ya. Iya, benar. Iya. Saya sangat bersyukur sih karena Daud sudah menuliskan lebih dahulu ini akan terjadi dan Kristus apa yang akan terjadi yang dipikirkan oleh apa yang didapat oleh Daud ketika yang terinspirasi oleh Daud ketika dia menuliskan Mazmur ini adalah sesuatu yang akan terjadi. Dan jadi ketika betul-betul peristiwa itu terjadi, Kristuslah yang sebenarnya berkata-kata itu, bukan Daud, tapi Kristus yang berkata-kata itu, tapi diucap atau diketahui oleh Daud sebelum itu terjadi. Jadi sebenarnya bukan Yesus yang mengutip kata-kata itu, tapi Daud yang mengutip kata-kata Yesus yang akan Yesus sampaikan gitu ya. Iya. Jadi walaupun kisaran berapa abad, berapa ribu tahun ya, tetapi kita lihat bahwa Roh Kristus sudah menuntun Daud untuk menuliskan firman ini ya, untuk memberikan perkataan ini. Dan ini perkataan yang sama ya, Eloi, Eloi, lama sabachthani ini, di mana penulis utama Alkitab kan memang adalah Tuhan. Jadi Roh Tuhanlah yang memimpin Daud untuk menuliskan firman ini. Jadi jelas sekali bahwa Yesus bukan mengutip, tapi sebenarnya Daud yang memimpin, Tuhan yang memimpin Daud untuk menuliskannya. Oke. Nah, dan sekarang kita melihat ya dari arti seruan ini, saya akan kembali ke Eli nih. Dijelaskan bahwa arti seruan ini adalah Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, Eli bisa menjawab, mengapa Yesus berkata Allah meninggalkannya? Apa artinya? Betulkah Allah meninggalkannya? Seruan Eli Eli lama sabachthani ini menunjukkan bahwa ia saat itu sendirian. Tidak ada malaikat yang menopang atau menahan tubuhnya di kayu salib. Bahkan Allah pun tidak membelanya. Yesus mati itu dengan cara manusia seperti biasa mati gitu. Jadi tidak ada istimewanya. Jadi di situ dia menunjukkan sifat kealahan, sifat kemanusiaannya, yaitu
dia merasa sedih gitu, karena dia di situ sendirian. Ya, bukan hanya sendirian ya, bukan hanya sedih dan sendirian, tapi dia merasakan kehinaan yang luar biasa. Karena dia sebagai orang yang tidak berdosa harus menjadi orang yang berdosa dan dihukum oleh murka Allah yang luar biasa. Itu merupakan satu kesendirian, betul, uh, bahwa Kristus harus menanggung itu benar-benar uh, tanpa ada apa? Tanpa ada bantuan dari siapapun, termasuk Allah Bapa. Allah Bapa tidak mungkin akan membantu karena Dialah yang menghukum. Allah lah yang menjatuhkan hukuman itu kepada Kristus sebagai uh, Kristus yang menanggung atau untuk penebusan bagi manusia. Ya. Iya, bahkan kalau kita lihat teman-teman sekalian ini di ayat 34 dikatakan dia berseru dengan suara nyaring gitu ya. Dalam rintihan yang begitu sakit luar biasa, di puncak penderitaan Tuhan Yesus yang luar biasa, dia bisa berseru dengan suara nyaring betapa dia merasa kehilangan kesunyian yang luar biasa, sampai Bapa pun udah memalingkan wajahnya gitu, karena semua murka Bapa harus ditimpakan kepada Yesus. Harusnya kepada kita, tetapi ditimpakan kepada Yesus Kristus. Karena apa? Karena Kristus mengasihi kita dan dia harus mengalami penderitaan yang hebat itu sampai dia berseru dengan suara nyaring. Yesus Bapa meninggalkan Yesus di sini ya, dan Yesus berkata, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, mungkin ada tambahan dari Kak Tidi, arti dari Eloi lama sabachthani ini? Atau menjawab tadi pertanyaannya, mengapa betulkah Allah meninggalkan Yesus? Iya. Ya, apakah Allah betul meninggalkan, Allah Bapa betul meninggalkan Tuhan Yesus? Saya rasa itu iya, karena Yesus sedang menanggung cawan murka Allah, di mana Allah melihat satu dosa, suatu hal yang serius, maka jalan keluarnya pun serius dengan mengorbankan anaknya. Nah, ini suatu bentuk keterpisahan ya, keterpisahan hubungan, di mana Allah Tritunggal adalah Allah yang sangat intim dan saling mengasihi, pada akhirnya terpisah oleh karena dosa dan menanggung hukuman, dan ini jadi satu rintian yang sangat jadi satu puncak penderitaan, di mana pada akhirnya penderitaan yang sejati adalah di mana seseorang tidak bisa lagi merasakan kasih Allah. Jadi itu yang bisa kita lihat bagaimana keterpisahan atau putusnya hubungan itu sebagai suatu hal yang mengerikan. Kita tidak lagi bisa merasakan kasih Allah. Gitu. Ya, satu hal yang sangat mengerikan ketika Allah Bapa harus biarkan anaknya mati dan menanggung murka yang dia sendiri berikan gitu ya untuk penebusan bagi manusia. Ya, ini salah meninggalkan. Iya, apakah Allah benar-benar meninggalkan? Ya, itu misteri ya. Yang jelas Allah tidak mungkin bersatu dengan dosa, sehingga mungkin Allah akan bersama dengan Yesus yang saat itu sedang menanggung dosa. Allah jijik dengan dosa. Allah tidak mungkin akan bisa bersatu dengan dosa. Sehingga apapun yang terjadi dengan Kristus yang harus menanggung dosa saat itu, Allah harus memalingkan mukanya dan tidak lagi melihat, karena dosa sangat merupakan satu kekejian di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan tidak akan mungkin bisa melihat dosa. Ya, betapa hebat ya, luar biasa pengorbanan yang dilakukan oleh Kristus ya, dengan jalannya di atas kayu salib, jalan salib yang harus dilalui, membuat kita harusnya menyadari ini kita harus menghormati begitu besar pengorbanan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, setelah kita mengerti tentang arti Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, di sini saya akan kembali kepada Eli ya. Pernahkah mungkin dalam pengalaman pribadi ya, pernahkah Eli punya pengalaman seakan-akan ditinggalkan oleh Allah? Kalau pernah nggak seakan-akan Allah meninggalkan, itu sepertinya tidak pernah gitu ya. Karena saya percaya kalau Tuhan itu tidak pernah meninggalkan. Hanya saja kita yang meninggalkan Tuhan. Ya, itu lebih betul ya. Kita meninggalkan Allah ya, bukan Allah meninggalkan kita. Oke, jadi dalam setiap masa selalu ya melihat bahwa pemeliharaan Tuhan atau penyertaan Tuhan itu selalu ada ya dalam kehidupan Eli. Bahkan
dalam masa kelam sekalipun ya. Oke. Ya. Nih, kalau Kak Tidi sendiri punya pengalaman? Ya, kalau merasa Tuhan meninggalkan sih tidak pernah, tapi lebih banyak bertanya kenapa Tuhan kok saya yang diberikan pengalaman ini, kenapa kok saya yang diberikan kejadian seperti ini. Jadi hanya mempertanyakan sih, tidak pernah sampai merasakan bahwa Tuhan meninggalkan gitu. Ya, iya. Mungkin Roma pernah mengalami. Kalau saya dalam kehidupan ya, sepertinya pernah saya mengalami seakan-akan itu Tuhan jauh dari saya dan nggak memberikan pertolongan gitu. Tapi itu hanya perasaan, karena sebenarnya Tuhan itu selalu menolong dan ada gitu. Nah, yang membuat berbeda, kalau Yesus itu harus mengalami ditinggalkan oleh Allah padahal dia tidak berdosa. Saya harus mengalami itu sendiri, seakan-akan ditinggalkan Allah karena memang saya berdosa. Dan itu karena kelakuan saya pribadi. Dan ketika saya menyadari itu memang kesalahan saya, jadi saya minta ampun di hadapan Tuhan dan ya merasa bahwa Tuhan memang terus ada menolong gitu. Memang itu perasaan bahwa Tuhan meninggalkan karena dosa-dosa saya gitu. Ya, sering ketika kita sedang berbuat dosa, Allah jauh dari kita. Kenapa? Karena Allah tidak suka dengan dosa. Allah tidak mau kita melakukan dosa. Jadi seakan-akan kita merasa Allah jauh karena Allah tidak menginginkan kita melakukan dosa itu. Tetapi sebenarnya Allah tidak pernah meninggalkan kita, kayak Ali bilang ya. Allah selalu bersama kita, bahkan dia selalu mengirimkan Roh Kudusnya untuk menobatkan kita gitu. Ketika kita berbuat dosa, kita akan dipukul, kita akan dimarahin gitu ya, didisiplin oleh Allah sehingga kita boleh kembali dan bertobat meninggalkan dosa kita. Jadi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, terkhusus karena Roh Kudus selalu ada bersama dengan kita dan selalu mengingatkan kita ketika kita berbuat dosa. Ya, jadi teman-teman ini juga jadi reminder ya bagi kita pribadi ya. Pernahkah mungkin Tuhan seakan-akan meninggalkan? Mungkin ya dalam pengalaman teman-teman silakan juga di-sharingkan. Mana tahu juga punya pengalaman sendiri ya bersama dengan Tuhan apa yang dialami oleh teman-teman. Silakan dibagikan, nanti juga kita akan bisa pelajari atau bisa renungkan sama-sama nih dari pribadi teman-teman sendiri. Nah, menurut Kak Tidi, pelajaran apa nih yang didapatkan dari penggalian ayat ini? Ya, sesungguhnya banyak sih pelajaran yang bisa saya dapatkan. Tapi yang penting bagaimana di dalam kabar sukacita atau kabar baik ada kisah penderitaan. Jadi di dalam kabar baik atau kabar sukacita itu ada penderitaan Tuhan kita. Ya, itu menjadi satu hal yang buat kita semakin mengerti bahwa bagaimana kasihnya Tuhan pada kita. Dan ini jadi satu hal yang baik ketika kita belajar tentang keilahian dan juga kemanusiaan Yesus. Ini tidak serta-merta menggugurkan bahwa Yesus itu bukan Allah. Jadi malah semakin meyakinkan kita bahwa Yesus adalah Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Gitu. Oke. Dari Kak Eli sendiri gimana? Pelajarannya sangat banyak sekali dan yang paling menyentuh adalah Yesus sangat mengasihi kita semuanya hingga rela dia turun ke dunia untuk menyalibkan dirinya untuk menebus dosa-dosa manusia, hingga tadi sudah diceritakan bahwa fenomena-fenomena alam, tabir Allah terbelah menjadi dua, dia sampai dihina, dia turun kasta kalau notabene gitu untuk kita semuanya. Jadi yang kesimpulan yang saya ambil yaitu Tuhan sangat mengasihi kita semuanya. Oke, Tuhan mengasihi kita sehingga dia turun kasta sehingga kita bisa dibenarkan ya, kita bisa naik kasta bersama-sama dengan dia. Nah, oke, kita akan mendengar aplikasi dari Eli dan juga Tidi yang akan dilakukan dari penggalian ayat 34 ini. Silakan dari Eli dulu. Ayat 34. Aplikasinya yang akan dilakukan. Boleh Kak Tidi dulu. Oh, monggo ya, silakan. Oke, menurut saya aplikasinya yang bisa saya terapkan adalah selalu memandang kepada salib itu. Jadi selalu sadar bahwa ada salib di mana Yesus Tuhan kita menderita.
Jadi di tengah penderitaan ini, di dalam dunia kita bisa selalu bersyukur, tetap bisa bersukacita bahwa kita sudah diselamatkan. Dan oleh karena Yesus sudah berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, itu membuat kita sebagai umat yang percaya kepadanya tidak lagi berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Seperti itu. Jadi selalu memandang salib ketika dalam penderitaan. Ya, saya pun dari apa yang Tidi katakan ya, saya ingat ada satu hamba Tuhan yang pernah cerita kepada saya, yaitu mencari ke banyak tempat gitu ya, entah ke tempat kontraktor yang teknis sipil yang membuat jembatan, yang membuat konstruksi-konstruksi yang besar-besar gitu ya. Dia mencari sebuah paku besi. Dia betul-betul mencari dan dia mendapatkan itu. Pakunya cukup besar gitu ya. Lalu dia simpan di rumah. Kemudian dia cerita kenapa dia mencari paku dan dia simpan di rumah. Paku ini untuk mengingatkan aku bahwa Kristus disalib untuk aku. Paku ini kalau melihat paku itu ngeri, betapa ngerinya paku itu masuk menancap ke dalam tangan gitu ya. Dan dia mau melakukan ini untuk aku. Dan ketika dia kadang-kadang merasa putus asa atau kadang-kadang dia merasa jauh dari Tuhan, tidak punya semangat dalam pelayanan, kenapa dia tidak punya semangat untuk menginjili orang. Jadi ketika dia kehilangan semangat untuk menginjili orang, dia akan pegang salib itu dan berdoa dan menangis supaya dia tahu tugasku di dunia ini karena Tuhan sudah mati bagi aku adalah menginjili. Tidak boleh aku putus asa, tidak boleh aku tidak bersemangat untuk menginjili, dan dia akan terus menginjili dan itu memberi semangat yang luar biasa untuk dia. Oke. Iya, jadi dari yang Ibu ceritakan itu terbenang di pikiran saya. Selain kita melihat bahwa ini satu penderitaan yang luar biasa dialami Yesus, ini juga sebagai pembuka bahwa ada harapan gitu ya, harapan tadi ya kalau mengalami putus asa dan lain sebagainya itu jadi harapan bahwa Yesus sendiri sudah melewati jalan salib, penderitaan yang begitu luar biasa. Jadi ini membuka harapan bagi kita pun untuk menjadi pribadi-pribadi yang menang, tidak putus asa dan tidak menyerah akan hidup ini karena Kristus sudah berkorban dengan luar biasa hebatnya sehingga kita memperoleh jalan kembali kepada Tuhan. Ya, ini sekiranya juga jadi harapan yang baik, harapan yang berkemenangan bagi teman-teman sekalian juga yang melihat hari ini. Nah, kita akan ini belum sudah. Ini belum ya, oke. Tadi tak tidur dulu ya, saya lupa nih. Harus ayo. Ya, kalau harapan untuk saya sendiri itu sangat menyentuh ya, apalagi sedikit sharing. Besok Selasa itu saya mau operasi gitu ya. Harapan untuk saya itu sharing ya. Apa itu namanya? Mungkin dalam manusia saya itu seperti saya itu kayak di-off-kan semua sama Tuhan. Segala sibuk-sibuknya gitu, tapi karena ternyata ayat yang saya gunakan untuk hari ini itu juga sangat menyentuh untuk saya gitu secara pribadi. Yang dibilang Kak Roma juga ada harapan gitu, ada ketika Tuhan saja sudah rela itu berarti ada harapan yang untuk saya sendiri gitu. Tuhan saja rela di kayu salib. Kalau memang terjadi hal seperti ini mungkin ada maksud tersendiri bagi saya terkhususnya gitu. Ketika saya besok dioperasi mungkin saya akan off segalanya, off ya beberapa bulan, tapi ternyata ada maksud tersendiri untuk kita semuanya lewat kesaksian ini. Gitu. Kalau boleh tahu operasi apa? Operasi apa, Eli? Operasi kaki, iya. Operasi kaki. Ya, saya dengar kamu ada kecelakaan atau apa ya? Iya. Saya beberapa hari yang lalu saya itu ditabrak gitu dari depan sama belakang gitu, tapi puji Tuhannya saya masih selamat. Saya masih bisa berdiri di sini. Hanya kakinya saja, untungnya hanya kakinya saja untungnya, jadi agak retak gitu, jadi butuh besok Selasa itu dioperasi gitu. Mohon doa. Operasi besar atau operasi kecil? Operasi kecil sih. Ya, nanti kita akan doakan sama-sama ya buat Kak Eli yang besok jam berapa? Pagi. Besok pagi akan operasi.
Kalau untuk operasinya sendiri belum diberitahu, tapi untuk masuk ke rumah sakitnya jam 7 pagi. Oke. Nanti kita akan doakan ya supaya operasinya berjalan lancar dan kakinya akan pulih kembali, dipakai untuk menjalankan penginjilan. Kaki dipakai untuk bergerak ya, menapaki jalan salib. Oke. Nah, kita akan melihat beberapa respon dari teman-teman sahabat Sabda juga yang sudah memberikan respon malam hari ini. Ini tadi ada tambahan dari Pak Manurung tentang 3 jam. Dia mungkin mencari lagi ya, maksudnya 3 jam kegelapan artinya Tuhan Yesus berada di dalam kerajaan maut. Juga angka 3 adalah pribadi Tuhan yang yaitu Tritunggal. Kegelapan terjadi selama 3 jam artinya Tuhan Yesus berada dalam kerajaan maut selama 3 hari dan angka 3 juga merujuk kepada Tritunggal. Ya. Oke. Sekarang, baik Yosua ini masih ditanyakan atau nggak usah? Boleh ditanyakan. Nah, ini mungkin ingin dijawab kembali ya oleh Kak Tidi atau Kak Eli ini. Shalom, Yosua Gura. Shalom, saya ingin bertanya, mengapa Tuhan Yesus dalam natur manusianya merasa ditinggalkan Allah? Silakan, mungkin Kak Tidi atau Kak Eli mau menjawab. Sebagai manusia merasa ditinggalkan oleh Allah. Ya, tadi sebenarnya kita sudah menjawab sih sebenarnya tadi ya. Ya, Yesus ditinggalkan karena dia sedang menanggung dosa. Allah tidak mungkin bersatu dengan dosa. Sehingga Allah meninggalkan karena dosa, bukan karena Yesusnya, tapi karena dosa. Sekali lagi jelas ya, karena dosa ya. Kalau kita lihat di perjanjian lama itu, orang yang datang ke bait Allah aja kalau ada dosa sedikit langsung habis dilalap pakai apinya Tuhan itu karena saking kudusnya gitu ya tempat ruang kudus tempat Allah berada gitu. Jadi Tuhan memang nggak bisa bersentuhan dengan dosa. Jadi ketika Tuhan bersentuhan dengan dosa itu murka Tuhan harus muncul atas itu dan ini dia nggak menanggung satu orang teman-teman. Yesus harus menanggung seluruh dunia. Bahkan bukan untuk dunia saat itu aja, untuk selama-lamanya. Sekali untuk selama-lamanya. Ya, kalau benar-benar meninggalkan tidak, karena murka Allah pun itu Allah hadir kan, karena murkanya ada di situ, berarti Allah hadir di situ. Ya, oke. Nah, ini mungkin, tadi Kak Ferry menambahkan ini, jadi mencari juga ya. Kak Ferry, thank you. Mungkin 3 jam kegelapan itu artinya Yesus akan bangkit setelah hari yang ketiga. Oke, ada satu pertanyaan tentang kemanusiaan lagi dari Ray. Silakan Kak Tida atau Eri bisa menjawab. Kalau itu kemanusiaan Yesus yang berbicara, kemanakah keilahian Yesus pada saat dia berbicara demikian? Apakah berarti keilahiannya hilang saat itu? Kalau untuk keilahian itu Tuhan tidak hilang ya, karena di situ sudah dijelaskan, tadi sudah juga dijelaskan bahwa Tuhan itu 100% manusia, 100% Allah. Jadi tidak akan hilang. Ya, jadi kemana? Apakah kemana keilahian Yesus masih ada? Ya, jelas masih ada ya. Keilahian Yesus diletakkan, bukan dibuang atau bukan diambil oleh Allah, tetapi tidak dipakai, tidak dikenakan oleh Kristus untuk, kalau dikenakan Kristus bisa menyuruh malaikat untuk menyelamatkan dia atau untuk hanguskan semua orang yang ada di situ. Ya, tetapi Kristus dengan sengaja dia tidak memakai keilahiannya untuk dia bisa menjadi manusia 100%. Jadi sama sekali nggak hilang ya, keilahiannya tetap ada 100%. Tetapi kalau di Paulus juga dikatakan tadi dia mengosongkan dirinya, benar-benar mengosongkan dirinya agar rencana dan kehendak yang sudah ditetapkan oleh Allah sejak semula itu selesai dikerjakan oleh Yesus. Nah ini juga ada satu tanggapan dari Kak Puspita. Semangat Kak Eli, Tuhan yang menyertai proses operasinya ya. Tuhan pasti memberkati. Nah, satu pertanyaan terakhir dari Kak Ferry. Mengapa teks Eli lama sabaktani dipertahankan terjemahannya dalam bahasa Aram? Tidak diterjemahkan ke Yunani seperti teks lainnya. Apakah ada penekanan makna khusus dalam teks tersebut? Silakan. Ada yang mau menjawab? Kak Tidi atau Kak Eli? Ya, yang jelas itu kesengajaan dari Markus ya. Markus yang sengaja. Apa maksudnya kita tidak tahu. Mungkin ada yang tahu. Markus sengaja menulis
bahasa Aram di dalam kata-kata ini, karena mungkin Markus ingin mempertahankan keaslian apa yang diucapkan oleh Yesus ya. Ya, iya. Teman-teman kalau nanti lihat juga dalam konteks itu memang Yesus saat itu sedang menekankan tentang bagaimana penderitaan yang dialami, dan saat itu juga dia sedang memberitahu kepada orang-orang di sekelilingnya ya. Jadi itu juga makanya itu bahasa sehari-hari yang dipakai saat itu tetap dipakai oleh Markus karena sedang berbicara kepada orang-orang di sekelilingnya saat itu. Markus memang beberapa kali melakukan itu gitu ya, nggak cuma satu kali ini. Tetapi ada beberapa kata-kata yang juga dipertahankan oleh Markus di dalam bahasa Arab. Maksudnya apa? Tidak tahu ya. Ya mungkin tahu, tapi saya tidak tahu. Oke. Nah, ini juga ada satu tanggapan lagi dari Ibu Broto, betapa merananya manusia yang ditinggalkan oleh Allah, namun bersyukur karena Yesus telah menyerukan atau meneriakkan kemenaraan kita itu di salib ya. Oke, terima kasih. Ya, kita harusnya kita merana ya karena ditinggalkan oleh Allah, tetapi Yesus sudah teriakkan itu dulu ketika dia harus merana di atas kayu salib untuk dosa-dosa yang harusnya kita takut. Amin. Ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan, memberikan pertanyaan atau memberikan komentar di kolom komentar. Bersyukur untuk itu dan kiranya teman-teman juga mendapat berkat. Iya, dan saya sendiri juga tadi melihat dari penggalian teman-teman belajar banyak gitu, apalagi tadi satu kata yang turun kasta itu diulang Eli itu betapa kita melihat harus Yesus benar-benar mengalami satu puncak penderitaan yang harus mengalami penderitaan yang begitu hebat ya, sehingga kita bisa dibenarkan gitu ya. Dia sudah ditetapkan lahir di kandang domba dan mati di antara penjahat, dan di situ juga dia mengalami penderitaan yang luar biasa sehingga murka Allah itu turun atas dia dan kita bisa dimenangkan. Tanpa itu semua teman-teman, hari ini neraka lah jadi tempat kita semuanya. Tapi saya sangat bersyukur dalam keheningan, kesunyian yang dialami Yesus ketika kegelapan melingkupi dia. Ini menjadi satu harapan bagi kita semua sehingga kita bisa meresponi itu dengan cara juga percaya kepada Yesus Kristus dan kita mati dan bangkit bersama-sama dengan dia dan juga kita mengalami kemenangan di dalam dia. Dan minggu depan ini akan lebih seru lagi karena akan menutup serangkaian 7 perkataan yang Yesus ucapkan di kayu salib. Ya, terima kasih untuk Kak Tidi dan juga Kak Eli yang sudah men-sharingkan. Kiranya berkat-berkat yang sudah tadi didapat boleh menjadi berkat juga bagi banyak orang. Saya percaya apa yang tadi sudah di-sharingkan oleh Tidi, khususnya ketika Tidi menceritakan tentang bagaimana Kristus mengasihi kita dan Kristus memberikan hidupnya bagi kita supaya kita boleh mendapatkan keselamatan, ya, mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya. Itu merupakan satu hal yang sangat penting gitu ya. Dan tadi ketika Ali mengatakan Yesus melakukan semua itu karena dia mengasihi kita, itu merupakan semoga itu merupakan satu hal yang perlu kita terus ingat gitu ya. Kenapa Kristus melakukan? Bukan untuk dia gitu, tapi untuk kita, supaya kita boleh bersama-sama dengan dia, boleh bersatu kembali dengan dia dan boleh menerima dia sungguh-sungguh menjadi Allah dan Tuhan bagi hidup kita. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih banyak teman-teman. Dan menutup ada tanggapan 2 ini. Saya akan bacakan, sayang kalau belum. Ini Bu Indri selalu diberkati dengan PA ini. Terima kasih. Kiranya juga semakin diberkati Bu Indri. Pak Manurung, kalau tidak salah bahasa Arab adalah bahasa ibu dari Tuhan Yesus pada saat itu. Iya, ini mungkin bisa menjawab pertanyaan Kak Ferry. Nanti silakan bisa digali lebih dalam lagi. Terima kasih untuk Kak Eli dan juga Kak Tidi. Kita akan menutup bersama-sama di dalam doa. Saya minta nanti Kak Tidi bisa menutup doa sekaligus mendoakan Eli ya, yang akan operasi besok. Oke, terima kasih. Mari kita akan tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur malam ini sekali lagi kami diingatkan, sekali lagi kami boleh belajar bersama-sama tentang arti pengorbanan Tuhan dan penderitaan di kayu salib. Dan kami bersyukur bisa mengenal Engkau dan jadikan Engkau juru selamat kami, dan kami boleh bersama-sama Engkau di dalam kerajaan surga nantinya. Kami bersyukur Tuhan sudah memberkati kami, sinyal yang kami pakai, HP yang kami pakai, ataupun laptop yang kami pakai dapat berjalan dengan baik. Dan kami bersyukur dan kiranya Tuhan berkati kami satu persatu, Bu Yulia,
Kak Roma, dan juga kami khusus berdoa bagi Kak Eli dalam rencana besok akan operasi kaki. Kiranya Tuhan akan berikan kelancaran, Tuhan akan berikan penyertaan-Mu sehingga operasi dapat berjalan dengan baik dan Kak Eli dapat sembuh dan pulih dan dapat beraktivitas dan melayani Tuhan seperti sedia kala dan lebih bersemangat lagi. Tuhan, kami akhiri PA kami pada malam hari ini, dan biarlah kasih penyertaan Tuhan selalu ada di dalam hati kami, dan kami bersyukur bahwa Engkau lah yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Tuhan, berikan kami istirahat yang baik, dan besok akan boleh beraktivitas dengan keadaan yang baik juga. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Thank Terima kasih. you untuk sharing. Kami pamit ya, salam. Terima Ya, kasih. sampai ketemu minggu depan. Ya, teman-teman, salam ayo PA. Salam ayo PA. Salam Ayu PA. Oke, mantap. Minggu depan kita akan juga menutup untuk 7 perkataan Yesus di atas kayu salib, dan kita akan masuk dalam perkataan kelima, keenam, dan ketujuh. Jadi 3 perkataan sekaligus ya. Sekaligus ya, ada aku haus dari Yohanes, sudah selesai tetelestai, dan juga ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nah, 3 perkataan ini akan kita dalami minggu depan bersama dengan 2 guest spesial kita lainnya.